Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, Syahrul Ramadan alladzi unsila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allah menurunkan kitab suci Al-Qur'an di bulan Ramadan sebagai petunjuk bagi umat manusia dan menjadi pembeda antara yang benar dengan yang batil. Quran surah Al-Baqarah ayat 185. Wa qala aidan dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab suci Al-Quran tidak diragukan kebenarannya, tidak diragukan keasliannya, dan menjadi petunjuk bagi orang muttaqin atau orang bertakwa. Quran surah Al-Baqarah ayat 1. Wa qala aidan inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli salamun hiya hatta matla'il fajr. Quran surah Al-Qadar. Jemaah tarawih Masjid Menara Madinah atau Al-Jawharatul Qadra yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita senantiasa bersyukur kehadiran Allah karena berkat nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesempatan, wabil khusus nikmat kesehatan sehingga kita masih dapat hadir di masjid yang megah dan mubarakah ini untuk melaksanakan sholat isya secara berjamaah dan insya Allah dilanjutkan sholat tarawih witir secara berjamaah dan mendengarkan tausiah tarawih. Salawat dan taslim kita kirimkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga beliau, para sahabat dan para pengikutnya yang senantiasa istiqomah melaksanakan berbagai syariat Islam berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah, hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai nabi yang penuh keteladanan sehingga Allah abadikan di salah satu surat dan ayat di dalam Al-Qur'an, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Quran surah Al-Ahzab ayat 21. Jamaah tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun judul tausiah tarawih pada malam ini, malam 17, malam nuzulul Quran, yaitu Al-Quran kitab suci yang hebat. Di mana kehebatannya Pak Ustaz? Al-Quran disebut kitab suci karena sesuai dengan fitrah manusia. Apa fitrah manusia? Di Al-Quran dijelaskan laki-laki suka kepada perempuan, sebaliknya perempuan suka kepada laki-laki. Cuma perempuan itu halus, tidak transparan, tidak terbuka seperti laki-laki kalau dia jatuh cinta. Beda dengan laki-laki, apalagi seperti saya. Waktu saya jatuh cinta sama calon istri saya itu, saya bilang I love you bertubi-tubi. Bertubi-tubi. Beda ke jago dulu, ketawa-ketawa dulu. Bagus kalau meriah supaya tidak mengantuk. I love you bertubi. Sesuai dengan fitrah manusia sehingga lahirlah surah Ar-Rum ayat 21. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum aswajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Sudah tahu semuanya aslinya toh? Surah Ar-Rum saat ini selalu ada tertulis di undangan pernikahan supaya banyak ayat-ayat yang keluar tentang hebatan Al-Quran.
Yang kedua, Al-Quran mewajibkan kita berpuasa setelah turunnya surat Al-Baqarah ayat 183 itu di bulan Syaban. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Puasa menahan lapar dahaga, tidak boleh berhubungan suami istri. Hanya ketika imsak sampai berbuka, tetapi malamnya boleh. Boleh makan minum, boleh bercampur dengan istri sepuas-puasnya. Itu sama istri, yang belum punya istri jangan ku bersabar kok. Kerja kok dengan baik, berprestasi, kerja baru ada penghasilan. Ini kamu kok. Coba bayangkan kalau perintah Al-Quran berpuasa, tidak ada batas berbuka. Mati mendadak, madak kipak. Bayangkan, apalagi kitab suci Al-Quran sesuai dengan fitrah. Tak satu pun ayat di dalam Al-Quran bertentangan satu sama lain. Kalau ayat yang satu mengatakan Tuhan yang Maha Esa, Tuhan cuma satu, ayat-ayat lain sama bunyinya, sesuai dengan fitrah. Yang berikutnya, setelah turunnya Al-Quran, dulu di zaman jahiliyah perempuan hanya berfungsi sebagai pelayan nafsu birahi laki-laki. Dan tugasnya cuma 3: sumur, dapur, kasur. Setelah Al-Quran turun, sudah ada namanya emansipasi wanita. Kita lihat sekarang, bupati baru terpilih dan sudah dilantik perempuan. Wali kota Makassar yang selalu saya ketemu di kampus UNM, istrinya mantan wali kota Pak Ilham Sirajudi, perempuan. Bupati Sinjai perempuan juga tidak salah. Emansipasi Pak. Goa juga perempuan. Tapi sekalipun demikian, kodratnya perempuan tetap dominan di bawah. Jangan mau terus kanan, jangan mau terus kanan. Apalagi putri kitab suci Al-Quran sesuai dengan fitrah manusia. Al-Quran merangkul seluruh umat manusia. Apa buktinya Pak Ustaz? Inna halaknakum min zakarin wal unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafuna inna akramakum indallahi atqakum. Allah berkata, hai manusia, sesungguhnya kuciptakan laki-laki perempuan bersuku-suku berbangsa-bangsa agar kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah hanya orang bertakwa. Boleh pas saling kenal mengenal antara gadis Indonesia dengan cowok Korea Selatan, tapi sebatas saling kenal mengenal, tidak boleh uji coba. Jangan ketawa aja kalau bila kayak begitu uji coba. Boleh cowok Jepang kenal dengan cewek Indonesia, boleh saling kenal mengenal. Quran mengatur itu Pak, sesuai dengan fitrah. Apalagi yang sesuai dengan Al-Quran. Hebatnya Al-Quran Pak. Kalau diantara jamaah apalagi mahasiswi mengamalkan ajaran Quran, insya Allah jauh dari kemiskinan, jauh dari kemalalatan, jauh dari tidak berprestasi dan menjadi orang hebat. Apa contohnya Pak? Sebelum lahir teori manajemen tentang disiplin, Quran selebih duluan. Demi waktu, demi masa. Allah bersumpah di dalam Al-Quran demi waktu. Alhamdulillah saya amalkan tadi. Saya tadi tiba di sini jam berapa ya? Jam 5.12. Jadi saya tidak kena penyakit kudis. Quran disiplin. Anak-anak kita sekarang mahasiswa Pak, sebagian kena penyakit kudis dan kutel. Kurang teliti, kurang disiplin. Asal apa adanya pas skripsinya itu berat. Beda dari zaman dulu Pak. Dulu kalau orang sudah bergelar BA, Bachelor of Art, wah hebat Pak. Sekarang doktor disuruh jadi imam tidak bisa. Padahal doktor. Bagaimana cara Al-Qurannya? Alhamdulillah kalau saya aman dan terkendali. Coba mau tanya di kampus, kalau sudah ada Pak Hadis di kampus aman. Tidak ada pembaca doa, ada Pak Hadis. Ada elektron, tidak ada yang menghibur orang, ada Pak Hadis. Itu yang disebut all round multi talenta, dapat hidayah. Tadi saya amalkan ajaran Quran. Apalah takilu, kenapa kau tidak menggunakan akalmu? Saya gunakan akal saya.
Kalau saya sudah Pak buka puasa di Malaysia, rumah saya di Malaysia, Malengkeri dan sekitarnya, saya tidak bisa ceramah di sini Pak. Mau kan naik mobil, macet. Maklum di Makassar, mau kan beli mobil terbang, sekarang mobil terbang sudah diproduksi China, Jepang dan Amerika. Nah larang ke istriku, biar mobil terbang Pak tidak bisa di Makassar, banyak kabel-kabel, tersangkut di kabel. Makassar memang semraut kabel-kabel, persis di Bali Pak. Bali sebenarnya kota tujuan wisata internasional, tapi kenapa kabel-kabel juga banyak? Saya jalan-jalan pagi, kaget kak ular. Dia bilang temanku, tidak, kabel listrik jatuh. Kenapa ada kabel begini listrik jatuh? Hebatnya itu isinya Al-Quran. Apalagi hebatnya Al-Quran, orang Jepang amalkan ajaran Quran. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah senang orang yang suka bertobat dan mensucikan diri. Kita Pak di jalan-jalan protokol bersih. Kalau masuk di kompleks-kompleks, berserah kami sampah. Saya 1 bulan di Jepang keliling mulai dari Sapporo, Hiroshima, Fukuoka, Nagasaki, Kobe, Osaka, Kising Osaka, Tokyo. Tidak ada sampah Pak. Malahan got di Jepang dijadikan tempat budidaya ikan. Kalau di Makassar got ditempati buangan sampah. Akhirnya terjadi banjir. Benarlah kata Ebi, mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita yang selalu salah dan bangga atas dosa-dosa. Apalagi kehebatan Al-Quran. Sebelum lahir teori tentang produktivitas, Quran dibilang dulu. Lebih dulu. Coba buka surah Al-Insyirah ayat 7. Wa iza faragota fansab wa ila rabbika faragab. Jika kamu sudah mengerjakan satu tugas atau pekerjaan, pindah lagi mengerjakan pekerjaan lain. Saya Pak sebelum tidur jam 10 malam sudah kususun program kerjaku. Misalnya besok tanggal 17 Maret sudah kususun. Mulai dari pertama azan atau azan subuh, kalau remaja masjid lagi tidur, azan subuh, salat berjemaah, lalu ceramah subuh. Setelah itu menguji skripsi. Sebelum menguji skripsi ambil uang di ATM, bayar utang. Ada tahu utangku saya? Utang dia kasihan asisten rumah tangga mau pulang mudik. Berutang kah itu kasih juga orang gembira kalau orang asisten rumah tangga, tidak buka pembantu asisten rumah tangga. Setelah itu menguji skripsi. Setelah itu kalau terlambat dimulai karena kita tidak disiplin, undangannya jam 9, setengah 11 baru dimulai. Baca Quran di ruangan kerja saya. Baca Quran. Di malam nusul Quran ini jangan banyak tidur. Siapa yang menghidupkan malam nusul Quran kata Rasulullah, maka dimudahkan rezekinya dan insya Allah berkah hidupnya. Jangan banyak tidur Pak malam nusul Quran. Sengaja saya datang lebih awal. Saya mau tamatkan 1 juz. Alhamdulillah. Sedikit mami tadi 1 juz, cuma karena barangkali terlalu cepat sholat isya di sini. Barangkali. Sedikit mami beberapa baris, tapi saya mau selesaikan. Penasaran Kak kalau tidak selesai sebelum pulang. Karena setelah ini ada juga cara tasnya. Quran mengajarkan fastabikul khairat. Buka surah Al-Baqarah 148. Fastabikul khairat. Berlomba-lombalah kamu dalam mengerjakan kebaikan. Bukan berlomba-lomba saling mendahului berlalu lintas tabrakan. Berlomba-lomba dalam mengerjakan. Hebat sekali Pak itu ajaran Quran. Hebat sekali. Ada orang anak sudah dinasihati gurunya, dinasihati tetangganya, dinasihati kedua orang tuanya, saudara-saudaranya tidak mampang. Al-Quran memang ada bunyinya. Surah Ar-Ra'd ayat 11. Innallaha la yugairu ma biqaumin hatta yugairu ma bi anfusihim. Tidak akan berubah nasib seseorang, suatu RT, suatu RW, lurah, kecamatan, kabupaten kota, provinsi, Sulawesi negara, kecuali dia sendiri merubah dirinya sendiri. Biar orang tuamu setengah mati setengah hidup melarang kamu merokok, kalau bukan kamu yang merubah, hijrah dari merokok kembali ke jalan yang benar, tidak merokok. Sebagian ulama, maka saya padi kalau ada yang perokok di sini, inilah tujuannya dakwah, mengajak orang kembali ke jalan benar. Sebagian ulama sudah mengharamkan rokok. Rokok itu Pak, kalau Bapak merokok termasuk menyumbang ke perusahaan Israel, karena sebagian besar saham perusahaan rokok di Indonesia adalah orang Israel punya. Jadi secara tidak langsung
ikut membunuh orang-orang di Gaza, Palestina. Untung saya tidak merokok. Dan merokok itu mengganggu APBRT, anggaran pendapatan belanja rumah tangga. Salah satu penyebabnya istri saya jatuh cinta sama saya tidak merokok. Tapi yang paling dominan waktu saya jadi calon suaminya istriku, tes jadi imam. Ini yang saya cari, bisa jadi imam di rumah. Karena ada juga calon suami al-kafir tidak bisa selesai. Berputar-putar, kuliah ayyul kafiruna la a'budu ma ta'budu wala antum abiduna ma'bud wala ana abidu ma abattum wala antum abidu ma abudun. Tidak bisa selesai. Dan saya Pak, suara aku merdu ke jadi imam. Yang tadinya anak-anak ribut, kalau saya jadi imam berhenti. Karena memang suara aku bagus. Salah satu persyaratan jadi imam dan jadi penyanyi adalah suara harus merdu. Apalagi kehebatan Al-Quran. Sudah minta tadi toh, etos kerja. Al-Quran mengajarkan kalau kamu menghadapi masalah kesulitan, jangan mudah putus asa. Wa innamal usri usra, innamal usri usra. Di balik kesusahan, kesulitan, pasti ada kemudahan, Pak. Buka surah Al-Isra ayat 5 sampai 6, Pak. Saya kalau mengalami kesusahan tidak berusaha saya. Karena pasti ada kemudahan, tapi harus ada ikhtiar. 3 itu harus padu. Ikhtiar, doa, dan tawakal. Saya sering ditegur tukang parkir mall, masjid. Jangan pakai gembok motor tak, Pak, aman. Pesan Nabi. Suatu ketika sahabat ditegur. Ikat untamu si pulang. Tak usah diikat. Tawakal Allah. Oh salah kok. Ikat dulu baru tawakal. Apalagi hebatnya Al-Quran, Pak. Semua ada di Al-Quran. Ayat tentang nikah tadi, Quran surah ayat 21. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum aswajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Salah satu tanda-tanda kebesaran Allah diciptakan istri-istri dari jenis sendiri apa supaya kamu tenang dan berkasih sayang di antara kamu. Sesungguhnya peristiwa nikah tanda-tanda kebesaran Allah. Kita usah jajan ke Jalan Nusantara. Nikah halal 100%. Tinggal 1 menit. Cepat sekali jam di sini. Baru beberapa ayat diungkap sudah mau habis. Cepat sekali barangkali mungkin baterainya lowbat nih. Iya cepat sekali karena di masjid lama. Apa lagi? Ummul Kitab. Alhamdulillahirabbil alamin. Ummul Kitab. Yang paling terakhir karena 18 menit nih cepat sekali di sini. Yang paling terakhir. Supaya terhindar dari iri hati dan dengki yang dari datangnya sesama manusia. Iri hati, dengki yang negatif, biasanya dia lempar apa guna-guna orang bilang-bilang. Sebelum tidur baca Ummul Kitab Al-Fatihah, baca ayat 1 kali, baca Ayatul Kursi 1 kali, baca Al-Ikhlas 3 kali, baca Al-Falaq 1 kali, An-Nas 1 kali. Baru diusap ke seluruh, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Aman dari karate campur doti. Aman. Begitu pula juga kalau ada mahasiswa kesurupan, karena saya juga juragan kos, alat titipi dalam 84 kamar kos, sering ada kesurupan, tapi istriku memberi batasan, jangan kamu obati kalau bukan anak kos laki-laki yang kesurupan. Perempuan tidak boleh. Itu bahaya perempuan, Pak. Berarti istri saya sangat cinta kepada saya. Karena anak kosku masih muda, Pak. Jadi maklum kalau diatasi kesurupan pasti dipegang-pegang sedikit dipegang. Batasannya harus laki-laki. Itu tadi. Baca, ambil air minum, baca Al-Fatihah 1 kali, baca Ayatul Kursi 1 kali, baca Al-Ikhlas 3 kali, baca Al-Falaq 1 kali, baca Das 1 kali. Baru tiup itu air. Silakan minum. Insyaallah hakul yakin berhenti, Pak, kesurupan. Yang paling terakhir. Pas 20 menit. Yang paling terakhir. Kalau khusus ibu-ibu dan suami, kalau ada ibu-ibu susah melahirkan, bacakan seringkali doanya Nabi Yunus yang Allah berikan di surat ke-21 surah Anbiya ayat 85. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minas sholimin. Insyaallah cepat keluar anak yang akan dilahirkan itu. Karena setelah dibaca doanya Nabi Yunus, langsung Nabi Yunus terlempar dari perut ikan besar.
Pas 20 menit. Mudah-mudahan tausiah singkat ini ada manfaatnya bagi diri saya, keluarga saya, dan kepada jamaah sekalian. Dan mudah-mudahan bernilai ibadah jariah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas segala kehilapan dan kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.